Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan ekstrim, ribuan ekor ikan di kolam jaring apung Waduk Saguling, Bandung Barat mati. Kawanan pencuri bersenjata api menggasak 2 unit motor di ujung Berung, Kota Bandung. Sejumlah remaja anggota geng motor ditangkap polisi saat hendak balapan liar di Kabupaten Bandung. Aksi pencurian motor terjadi di wilayah Ujung Berung, Kota Bandung. Aksi juga melibatkan penembakan kepada salah seorang warga yang memergoki para pelaku. Rekaman video kamera CCTV ini menunjukkan ulah para pencuri sepeda motor di sebuah gang sempit permukiman padat kawasan Ujung Berung, Kota Bandung. Pencuri yang diduga berjumlah 4 orang, 2 diantaranya sempat mengisi peluru pistol yang mereka bawa. Sedang 2 orang lainnya membobol gembok pagar rumah indekos dan menjebol kunci motor yang terparkir di halaman rumah. Saat mengeluarkan motor, suaranya terdengar oleh warga. Warga sempat berteriak, namun salah satu pencuri menembakkan beberapa peluru ke arah teriakan warga. Lihat CCTV itu ada 4 orang berjalan mundur, si motor itu satu-satu A. Nah, yang mengeksekusinya itu 2 orang. Ada yang pakai sarung tangan dan ada yang enggak A. Kebetulan gitu yang enggak pakai sarung tangan itu ngebobol kunci ini. Tapi dia nggak masuk dulu A. Dulu sana, terus masuk lagi. Nah udah masuk, langsung mengeksekusi motornya gitu. Katanya sempat nembak juga sih. Nah, nembak juga, tapi itu mah udah pulang dari eksekusi ini ya. Korban telah melaporkan pencurian sepeda motor ini ke polisi dan kasusnya ditangani Polsek Ujung Berung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Jumlah korban ruda paksa dan pencabulan guru ngaji di Purwakarta mencapai 15 anak perempuan. Polisi masih mencari keberadaan pelaku yang kabur. Petugas Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Purwakarta telah meminta keterangan 15 korban ruda paksa dan pencabulan seorang guru mengaji berinisial OS. Ke-15 korban tersebut rata-rata berusia 12 hingga 15 tahun. Ulah bejat itu dilakukan dengan meminta korban untuk memijat pelaku di kamarnya. 4 dari 15 korban telah diruda paksa pelaku, sementara 11 lainnya dicabuli. Kini polisi masih menunggu hasil visum terhadap 4 korban ruda paksa. Tindakan asusila ini sudah terjadi sejak tahun 2019 lalu, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya korban lain. Ada 15 anak sebagai korban. Dari 15 anak tersebut, 4 anak sebagai korban yang pernah disetubuhi dan 11 anak sebagai korban perbuatan cabul. Peristiwa ini terjadi dari tahun 2019 sampai dengan saat ditemukan 2023. Jadi lebih kurang 4 tahun. Jadi kemungkinan ada alumni-alumni atau mantan muridnya yang mungkin juga akan korban itu masih kita terus dalami. Ini polisi masih mencari keberadaan pelaku yang kabur saat rumahnya di Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta dirusak oleh warga dan keluarga korban yang marah dengan perbuatan pelaku. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Polisi akhirnya menangkap pembunuh mahasiswi yang tewas di apartemen di Kota Bogor. Motif pelaku membunuh korban karena sakit hati telah dijelek-jelekan korban di hadapan teman-temannya. Pembunuh Nindi Putri Marifa, mahasiswa 19 tahun yang ditemukan tewas di apartemen Bogor Icon, Cimanggu, Kota Bogor, akhirnya ditangkap. Ia adalah David A. Lesmana yang merupakan mantan kekasih korban. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Louis Sadeng, Kabupaten Bogor pada Senin malam, tepat di hari jenazah Nindi ditemukan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tak menyesali perbuatannya.
Pria yang berprofesi sebagai tukang kayu ini mengaku telah merencanakan pembunuhan korban karena sakit hati mengetahui korban kerap mempermalukan dirinya di depan teman-temannya. Kemudian kita lakukan pengembangan dan berhasil kita tangkap pelaku di Bogor Kabupaten. Nah, motif dari pelaku kenapa melakukan pembunuhan tersebut karena sakit hati, dijelek-jelekan di teman-temannya. Nah, untuk tersangka dengan korban ini sudah menjalin hubungan selama 1 tahun. Pada saat malam Jumatnya, itu tersangka sudah membawa pisau tersebut. Nah, kemudian pelaku melakukan pembunuhan tersebut, ditusukkan pisau tersebut ke dalam perut, dada, leher, punggung, sehingga korban meninggal dunia. Sebenarnya, kecurigaan keluarga korban terhadap tersangka sudah terendus saat mereka mencoba mencari tahu keberadaan Nindi ke teman-teman saat hilang sejak 7 Desember lalu. Namun keluarga tak bertindak karena takut menyalahi aturan. Keluarga sudah mencoba mencari keberadaan si korban dengan bertanya kepada teman-teman dekatnya, dan dari keterangan beberapa teman dekatnya bahwa berujung berakhir ini semuanya menjurus ke si tersangka. Tetapi dari keluarga korban belum bisa mengambil keputusan karena takut menyalahi aturan hukum. Jadi memang sudah ada kecurigaan sebelumnya. Awalnya korban dan pelaku berjanjian untuk bertemu di sebuah kafe di kawasan Cibubulang pada 7 Desember lalu. Keduanya memutuskan untuk menginap di apartemen yang disewa tersangka. Ternyata apartemen itu menjadi lokasi yang dijadikan tersangka menghabisi korban dengan pisau. Korban terluka dengan 7 luka tusukan di leher, punggung, dada, dan perut. Bahkan untuk menutupi jejaknya, jenazah Nindi disembunyikan di dipan. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam pasal 340 KUHP karena merencanakan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sejumlah anggota geng motor ditangkap polisi saat hendak menggelar balapan liar di Kabupaten Bandung. 6 dari 9 orang yang ditangkap masih remaja. Tim Sijalak Persisi Polresta Bandung menunggangi motor yang dipakai balap liar di sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Tak hanya motor, pelaku balap liar juga turut ditangkap. Mulai dari jalan Gading Tutukan hingga pintu keluar gerbang Tol Suroja. Bahkan ada pembalap liar yang menabrak tiang lampu karena berupaya kabur. Tak hanya menyita motor, petugas juga mendapatkan sejumlah senjata tajam yang dibawa para pelaku. Diduga komplotan pemuda itu hendak tawuran tetapi keburu ketangkep dengan tim Sijalak Persisi. Dari hasil pemeriksaan mereka tergabung dengan geng motor Briges. Geng motor ini kerap meresahkan masyarakat. Mereka juga kerap kucing-kucingan menghindari razia petugas. Ini melakukan kegiatan patroli dan mendapati balap liar yang dilakukan oleh anak-anak muda. Jadi balap liar di Kabupaten Bandung ini kucing-kucingan. Kalau patrolinya jam 7 sampai jam 10 mau balap liar. Di patroli jam 10 sampai jam 12, jam 1 balap liar. Sehingga tim Sijalak Presisi ini patroli sepanjang hari. Pada saat patroli jam 3 pagi, kedapatan sekelompok anak muda yang melakukan kegiatan balap liar. Ya. Kemudian pada saat patroli melihat ada balap liar, dikejar sama tim Sijalak Presisi Polresta Bandung, bisa mengamankan beberapa anak muda. Dari 9 orang yang ditangkap, 6 diantaranya masih remaja. Mereka akhirnya dikembalikan ke orang tua tetapi terlebih dulu meminta maaf atas perbuatan mereka. Setelah menulis pernyataan tak akan mengulangi perbuatannya, para remaja dikembalikan kepada orang tuanya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.